Saat ini, kita hidup di mana kita bisa mendapatkan informasi dengan cara yang sangat mudah. Namun ironisnya, di era di mana kita bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah, justru kita sulit sekali mendapatkan perspektif lain dari suatu masalah. Halo teman-teman, namaku Malik, dan di video kali ini aku mau bahas tentang betapa sulitnya mendapatkan perspektif lain di era informasi. Pembahasan di video kali ini nggak bakalan jauh dari internet, sosial media, dan ya itu, dua hal itu. Karena memang era ini kan nggak lepas dari dua hal tersebut. Anak-anak muda termasuk aku itu kan agak kebingungan ya kalau misalkan kita disuruh lepas gadget, aktivitas apa yang akan kita lakukan, mungkin bisa bener-bener kayak, wah nggak tahu nih mau ngapain kan. Itu. Cuman yang mau aku bahas itu seperti yang aku katakan di awal, era ini adalah di mana kita bisa mendapatkan informasi dengan sangat mudah. Katakanlah aku ingin belajar ngedit video. Tinggal buka Google nanti kita diarahin ke YouTube dan kita tinggal ngikutin aja apa yang ada. Namun ironisnya adalah kita nggak bisa mendapatkan perspektif lain. Apa sih maksudnya? Begini, misalkan aku nyalek 2024 ya, balik per presiden calon ke-99. Otomatis karena ini adalah calon presiden, aku akan berkampanye dan mungkin secara otomatis juga akan ada orang yang suka sepakat dengan aku, ada juga orang yang gak suka dan gak sepakat sama aku. Nah, di sini orang yang sepakat dengan aku, yang suka aku, yang mendukung aku itu akan sangat mudah menemukan informasi tentang kebaikan-kebaikan yang telah aku lakukan. Akan dengan sangat mudah menemukan informasi tentang prestasi apa saja yang aku dapatkan, akan sangat mudah untuk semakin percaya dan mendukung aku sebagai presiden. Di sisi lain, orang yang gak percaya bahkan benci sama aku, juga akan sangat mudah menemukan aib-aib aku di internet. Akan sangat mudah menemukan celah-celah atau apa aja yang udah aku lakukan, hal-hal buruknya tuh di internet. Sehingga yang mendukung aku akan semakin mendukung aku dan yang benci sama aku akan semakin membenci aku. Itulah yang dimaksud dengan susah mendapatkan perspektif baru karena informasi yang diterima itu adalah informasi-informasi yang memang memvalidasi apa yang kita percayai. Katakanlah begini, contoh lainnya mungkin. Orang yang awalnya mungkin ragu dengan bumi bulat ya, tapi karena keberlimpahan informasi tentang bumi bulat, akhirnya setelah dia membaca, dia menonton, dia mencari di internet, setiap keraguannya itu mulai benar-benar terpatahkan dan mulai benar-benar terpatahkan dan keyakinannya akan bumi bulat itu akan semakin kuat. Nah, itulah yang menjadi permasalahan di era informasi ini, di mana informasi dari apa yang kita percaya itu semakin berlimpah, tapi kita nggak pernah disuguhkan tentang perspektif lain. Kalau balik lagi ke calon tadi aku nyalon presiden ya, orang yang percaya aku akhirnya mempercayai aku secara buta gitu. Dia nggak melihat aib aku, padahal kan yang namanya manusia wajar sekali memiliki kelebihan dan kekurangan. Begitupun sebaliknya, orang yang membenci aku akan terus membenci aku karena informasi yang dia dapat dan dia cari nggak pernah ada sedikit pun menunjukkan tentang kebaikan dan prestasi aku. Itu sebuah ironi yang ada di era informasi ini. Dan tentu di video kali ini tuh aku nggak pengen cuman nunjukin permasalahannya doang. Aku juga pengen berhipotesa mungkin ya. Memberi pendapat aku tentang bagaimana sih memecahkan masalah ini. Sebenarnya memang cukup kompleks, aku pun nggak yakin apa yang aku kasih tahu di sini tuh benar-benar berguna. Namun
Kalau dalam konteks teknis, ada dua hal ya mungkin yang bisa aku sampaikan. Ya, bukan sih. Ya, ada dua hal teknis, tapi ada satu hal inti yang perlu dimiliki setiap dari kita agar bisa mendapatkan perspektif lain di era informasi ini. Hal yang paling penting untuk dimiliki terlebih dahulu adalah sikap keterbukaan kita. Jadi ya jangan menyukai sesuatu tuh secara membabi buta karena pasti ada cacatnya juga. Ya itu hal yang lumrah. Akhirnya ya oke kamu mendukung tapi pasti loh ada ini. Kamu nggak bisa mendukungnya secara membabi buta. Kamu harus tahu juga jeleknya. Akhirnya ketika katakanlah misalkan aku terpilih jadi presiden, kamu nggak iya-iya aja ketika aku mengeluarkan sebuah kebijakan. Kamu bisa mengkritik kalau memang kebijakan yang aku keluarkan nggak selalu bagus. Itu hal yang fine-fine aja. Begitupun juga sebaliknya. Ini jadi keterbukaan. Karena dengan keterbukaan, akhirnya kita bisa menerima perspektif lain. Kalau misalkan kita nggak terbuka, ketika disuguhkan oleh perspektif lain, ya kita akan langsung menolaknya secara mentah-mentah. Kita menolaknya secara mentah-mentah, setelah nggak cuma ditolak, bahkan bisa jadi berakhir dengan keributan karena kok kamu nggak sepakat sama aku gitu kan. Padahal ya seharusnya nggak seperti itu. Jadi sikap keterbukaan adalah hal yang pertama yang harus dimiliki agar kita bisa mendapatkan ide lain atau perspektif lain gitu. Terus dalam hal teknis ya membaur dengan orang yang berbeda pendapat karena ya itu secara teknis dengan kita membaur dengan orang yang berbeda pendapat akhirnya kita tahu pendapat dari orang lain itu gitu. Cuman sebelum bisa membaur kita harus terbuka dulu. Kalau misalnya nggak terbuka ya sekali lagi gak bakal diterima perbedaan pendapat itu. Itu ya, jadi kita perlu keterbukaan dan kita harus membaur atau seenggaknya bersosialisasi, berinteraksi dengan orang yang berbeda pendapat. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, kita duduk bersama ngopi, kita duduk bersama sambil minum kopi, lalu berdiskusi. Mengapa kamu suka, mengapa kamu tidak suka. Begitu. Dan yang kedua yang bisa dilakukan untuk mendapatkan perspektif lain itu mungkin dengan membaca buku ya. Karena ya nggak tahu aja sih kayak rasanya selama membaca buku tuh meskipun baca bukunya katakan topik A selalu ada irisan tentang topik B, misalkan tentang baca tentang buku-buku self development akhirnya juga tersinggung pembahasan perkara ekonomi, akhirnya di situ juga dapat perspektif lain tentang ekonomi. Tapi balik lagi yang paling penting itu adalah keterbukaan karena memang baca buku pun kalau misalkan kamunya nggak terbuka atau kitanya nggak terbuka, ide yang ada di buku tersebut pasti bakal ditolak mentah-mentah. Ya itu sih ya itu balik lagi ke keterbukaan. Yang paling penting dari mendapatkan ide lain atau perspektif lain itu adalah keterbukaan. Itu aja mungkin kalau ngomongin soal demokratisasi ide dan bagaimana cara mendapatkan perspektif lain ya. Memang ada faktor lain misalkan seperti algoritma, tapi algoritma sendiri adalah hal yang memang di luar kendali kita. Yang mengatur algoritma itu bukan kita. Sebenarnya bisa kita memaksakan mencari hal-hal yang memang berlawanan dengan apa yang kita sukai, apa yang membuat kita tertarik. Namun, untuk bisa melakukan hal tersebut, balik lagi ke kita harus memiliki keterbukaan. Jadi intinya untuk mendapatkan perspektif baru, untuk mendapatkan ide dan gagasan baru, sifat keterbukaan itu adalah satu hal yang mutlak menurut aku pribadi ya. Hal yang mutlak untuk dimiliki. Segitu aja mungkin untuk konten kali ini. Namaku Malik, sampai jumpa.